Bentar Silakan ya. Bang Yosi kok di Bentar. opening aja, nanti Bang Juma yang nanggapi, silakan. Iya, bentar. Kalau ada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya, tidak pernah menyatakan dirinya kepada manusia, apakah itu bisa dipercaya? Cukup? Bahwa dia adalah Tuhan? Nah, itu dulu. Ya, silakan. Ya udah, silakan Bang Juma. Tuhan Panjang-panjang ya. Tuhan tidak menampakkan dirinya. Menurut saudara, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan itu ada atau enggak? Sebelum menciptakan alam semesta, kalau di Kristen itu Tuhannya sudah ada. Tapi saya nggak tahu di Islam. Oke. Tuhan itu sebelum menciptakan alam semesta, Tuhan itu sudah ada. Nah, bagaimana cara Tuhan ini menyatakan dirinya ada? Dengan cara Menampakkan dirinya kepada manusia dan bercerita kepada manusia ciptaannya. Aduh, Bahlul. Itu jangan ketawa, itu Bahlul, nyata yang saya ulang terjadi. pertanyaannya. Saya ulang. Apakah sebelum adanya alam semesta ini Tuhan itu sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya ada? Dia menyatakan dirinya kepada manusia ciptaannya. Ih, kenapa ketawa itu? Nah, sekarang begini. Diam dulu. Makanya dengarkan narasiku ini. Teman-teman bisa buktikan bahwa Tuhan teman-teman itu ada atau tidak? Iya. Bagaimana Tadi kan- caranya membuktikannya? Tadi kan sudah. Kalau saya Anda- jelas gini, Bang Zumad dengarkan saya dulu. Kalau saya jelas di dalam Bible sudah banyak buktinya bahwa dia menampakkan diri bahkan kepada Adam sampai Abraham dan juga yang lain-lain. Oke. Sekarang buktikan di dalam Turunin Islam kalau bahwa dia Tuhan nggak itu bisa pernah mendengarkan, menampakkan diri. turunin. Kita nggak butuh orang yang tulul. Kita nggak butuh orang yang tulul. Jadi gini, Saudara Yosi, tadi Anda mengatakan sebelum alam semesta diciptakan, Tuhan itu sudah ada. Katanya iya. Ya kan? Muncul pertanyaan, bagaimana supaya Tuhan itu bisa diketahui bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan dirinya bahwa dirinya ada? Anda mengatakan dengan cara menampakkan dirinya. Itu mah hantu. Tuhan untuk menyatakan dirinya ada kepada makhluknya, maka Tuhan menciptakan. Nah, sekarang duluan mana bumi ini dengan manusia? Duluan bumi. Berarti dengan adanya alam semesta duluan dicipta, kemudian manusia diciptakan di atasnya dengan akalnya, tanpa yang menciptakan itu nuzul seperti bayi dalam konsep Tuhanmu. Orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Ada alam semesta ini. Bahlul, dan selamanya akan bahlul. Itulah kau. Lanjut teman-teman. Ya, silakan Bang Frans. Jadi kalau saya silakan tambahin Frans. apa yang dikatakan teman. Iya. Saya tambahin apa yang dikatakan teman saya tadi soal ketuhanan atau sang pencipta yang menciptakan alam semesta menurut Alkitab secara firman. Nah, itu sebenarnya saya memahaminya itu konsep ketuhanan di Alkitab berbeda dengan konsep yang di Al-Quran. Kalau yang di Alkitab itu memang betul kata dia, Tuhan sudah ada duluan sebelum alam diciptakan secara firman. Karena di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah ini dia berbeda dengan Tuhan Allah yang hidup, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang adalah Bapa. Dialah Bapa, dialah Tuhan semesta alam yang menciptakan Adam. Sedangkan kalau Roh Allah itu, dialah yang yang dikatakan oleh Yesus dalam perjanjian baru, setelah Yesus hadir di muka bumi, dialah Allah yang esa, Allah yang benar,
Itulah mengapa di dalam Alkitab bab 1 ayat 26 dikatakan, demikianlah Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi dalam hal ini, waktu zaman kejadian itu sampai zaman Abraham, itu Allah selalu menampakkan diri. Mereka kelihatan, dan Tuhan Allah dan Roh Allah atau Allah yang esa itu, mereka berinteraksi. Nah, lalu ketika di zaman Al-Quran, itu saya memahaminya itu ada kata kami di dalam Al-Quran itu yang satu merujuk kepada Tuhan Abraham yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau tidak salah Al-Baqarah berapa itu yang dikatakan bahwa dengarlah wahai Muhammad, demikianlah tentang Tuhan yang zaman Ibrahim. Nah, itu jadi dalam hal ini di Al-Quran itu ada Allah, Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, dan yang satu lagi adalah Allah yang adalah zat, yang kalau kata bahasa Sanskertanya itu Tuhyang atau Sang Pencipta secara ilmiah. Jadi di dalam Al-Quran tuh ada dua Tuhannya ya seperti gitu. Yang satu Tuhan Allah Israel zaman Abraham dan Musa dan Daud dan seterusnya, dan yang satu lagi adalah Sang Pencipta secara ilmiah. Itu yang saya pahami sih. Kalau mengenai ketuhanan, konsep ketuhanan itu bedanya. Demikian singkatnya. Oke. Kita kerucutkan pembahasan. Kita bahas kitab yang bukan kitab Anda dan juga bukan kitab saya, yaitu Kejadian. Kalau Anda memahami kitabnya Yahudi dengan pemahaman paganisme, bahwa Tuhan itu sama seperti manusia, apa Anda percaya bahwa pencipta alam semesta itu punya biji zakar? Jawab dulu. Kalau dalam hal Kejadian sebenarnya Abang tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan punya biji zakar, itu sudah beda konsep. Beda konteks, tadi beda katanya zaman. serupa dengan manusia itu maksudnya apa? Oh, kalau itu dalam Yohanes 1 ayat 14, di mana dikatakan firman telah menjadi manusia, menjadi Yesus. Yang menjadi iya, enggak, yang jangan ke situ. Itu kan agama pagan. Kalau orang yang diciptakan manusia, yang diciptakan Allah, diciptakan Tuhan, dianggap Tuhan, itu kan pagan. Ini kita bahas kitabnya Yahudi dulu. Kejadian 1:26 itu yang Anda maksud di sana serupa dengan manusia itu apa? Serupa dengan manusia, apanya yang serupa menurut saudara? Iya, menurut saya ya seperti yang tertulis di dalam Keluaran 24 ayat 9 sampai 11, di mana Allah Israel menampakkan diri kepada Musa, Nadab dan Abihu dan 70 tua-tua Israel di Gunung Sinai. Walaupun dikatakan di situ hanya kakinya saja, yang lain-lainnya tidak dituliskan. Bagaimana kalau ternyata orang Yahudi tidak memahami seperti Anda memahami, karena Anda kan agama pagan ya, yang mengatakan dewa jadi manusia. Nah, bagaimana kalau ternyata pemahaman saudara itu keliru berdasarkan dengan perjanjian baru itu sendiri? Kalau ini sebenarnya soal penyampaian. Kalau yang di dalam Alkitab, itulah yang saya ketahui, itulah yang saya pakai, itulah yang saya pegang. Alkitab saya berbahasa Indonesia. Mengenai orang Yahudi, dia mau percaya atau tidak, dia mau menyampaikan secara jujur atau tidak, dan fakta sejarahnya bagaimana, itu mereka yang tahu, dan cara penyampaiannya mungkin agak sedikit berbeda, dan penyebutannya juga berbeda, dan lain sebagainya. Tapi kalau masalahnya begini, Bung. Agama Anda itu kan agama yang mengkawinkan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Itu agama Anda. Nah, ini kalau agama Yahudi kan masih murni. Berarti murni dalam arti kata tidak bercampur aduknya antara ajaran Yunani masuk ke dalam ajaran mereka. Kan itu poinnya. Sedangkan Anda bernarasi seperti itu karena ada pengaruh agama Yahudi, agama Yunani. Nah, sekarang permasalahannya ketika saudara membawa Kejadian 24 dan seterusnya. Bagaimana, atau Keluaran 20 lah, ya. Bagaimana kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa dan seterusnya. Tapi faktanya dibantah sendiri oleh Kisah Para Rasul, yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan, malak Elohim. Itu gimana itu ceritanya tuh? Kisah Para Rasul? Ya, Kisah Para Rasul 7 kan, yang mengatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Berarti
Kesalahan fatal yang dianut oleh Kristen selama 2000 tahun, menganggap bahwa Tuhan itu bisa datang seperti selayaknya Hercules, selayaknya Krishna, selayaknya Yesus yang adalah Tuhan. Padahal itu tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 7 mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Contoh di data nomor 35. Coba Anda banyak belajar lagi. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Satu. Oke? Itu Jadi bukan di Kisah Para Rasul. itu Itu Kisah Para Rasul. Kisah Para bukan, Rasul itu itu. bukan. Bukan, tidak ada Kisah Para Rasul mengenai tulisan seperti begitu. Itu di dalam Para Rasul 7 ayat 35, baca baik-baik, jangan bilang nggak ada. Di data nomor Oke, 38-nya dikatakan begini, sabar. Sabar. saya buka ya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Di sini jelas dikatakan bahwasanya Nabi Musa menerima firman dari malaikat di Gunung Sinai. Nah, inilah berterima kasihlah orang-orang Kristen ya, karena para apologet Islam itu dengan jujur menyembunyikan menampakkan, memperlihatkan apa yang disembunyikan gereja. Kenapa kemudian orang-orang Kristen memahami Tuhan datang ke bumi menjadi manusia? Karena mereka tidak diajarkan dalih dalam kisah Para Rasul 7 ini, bahwa ternyata yang mereka sangka datang kepada Musa itu adalah Tuhan. Ternyata Bible sendiri yang membuka makar mereka, bahwasanya yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Coba Anda buka sekarang. Anda pasti kaget kan? Ternyata yang datang kepada Musa. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang dapat melihat Tuhan, tidak ada. Mati pasti orang itu. Nah, Musa tidak mati, berarti yang dilihat oleh Musa bukan Tuhan. Nomor 53-nya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat. Hukum Taurat disampaikan oleh para malaikat. Berarti yang bertemu dengan Musa adalah para malaikat. Ya, selesai kita di situ ya. Jadi saudara Kristen ini memang satu aliran kepercayaan yang memaksakan kitabnya Yahudi mau duduk seperti pemahaman Yunani, Paganisme. Saya bacakan Demikian. ya. Kisah Para Ya, Rasul 7 silakan. ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, dalam hal ini ayat di sini ini tidak menyatakan bahwa yang ditemui oleh Musa pada waktu zaman Nabi Musa di Keluaran, kitab Keluaran, itu bukan yang ditemui, bukan malaikat. Coba baca Dalam hal ini adalah 38-nya. Tuhan sendiri. Coba 38-nya. 38-nya Dalih 38, ya. saya buka. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Bagaimana? Anda mau bantah kitab Anda sendiri? Tidak sih. Hanya saya tunggu dulu. Saya sebelum membahas hal ini, saya dulu kan pernah mengatakan bahwa setiap zaman Nabi Nuh, zaman Abraham, zaman Musa, Daud itu memiliki Tuhan atau tuan atau majikan di Firdaus yang berbeda-beda. Jadi ketika tunggu dulu. Jadi ketika misalnya saya ambil contoh, misalnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu di pohon Tarbantin ketika Tuhan mengatakan bahwa Sarah akan mengandung seorang anak. Nah, lalu nanti ketika dia di zaman Nabi Musa itu memiliki tuan atau majikan yang berbeda lagi. Lalu apa namanya?
di mana Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Nah, dia telah menjadi malaikat dan dia sudah berada di surga bersama para malaikat yang lain. Itu kalau saya tidak salah, saya pernah menyampaikan itu. Nah, sedangkan Allah yang adalah firman ini, itulah yang esa, itulah yang kekal, yang satu Allah. Makanya dalam Katolik itu ada konteks Tritunggal, satu Allah, tiga diri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana di dalam diri Bapa itu ada firman Allah. Di dalam diri anak atau Yesus atau Putra itu ada firman atau Allah. Begitu juga dalam Roh Kudus. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Terkait dengan ini, Musa inilah yang menjadi justru kitab ini yang menguatkan argumen saya yang saya pernah sampaikan. Dan saya sangat berterima kasih ini atas pencerahannya. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Boleh Anda baca di Kisah Para Rasul 10 nomor 4 sebagai penutup pemaparan saudara yang berkelit salto sana sini, coba. Tolong bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor 4 ya. Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Iya. Ya. Ini mengenai ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Malaikat dipanggil apa di situ? Tuhan. Oh, ya udah. Berarti di Kristen ini memang sudah kebiasaan menganggap malaikat, manusia sebagai Tuhan. Padahal agama samawi, agama Yahudi, agama Islam dalam hal ini adalah agama yang dibawa oleh para nabi. Tidak menyamakan dan tidak menyetarakan antara malaikat dengan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, malaikat ya malaikat. Di dalam kitab saudara, malaikat pun dipanggil Tuhan. Jadi wajar ketika hari ini Anda mempertuhankan anak orang. Karena Yesus juga dipanggil Tuhan. Padahal bukan Tuhan, hanya dipanggil Tuhan. Gitu loh. Nah, inilah yang membuat kalian tersesat. Kenapa? Karena kalian itu menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk. Atas keinginan siapa? Atas keinginan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Jadi Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya Bani Israel, karena Yesus itu kan nabi untuk Bani Israel, bukan nabi untuk Kristen. Dia mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan tok, tidak lebih. Tapi ada makhluk yang datang kepada pendiri agama Kristen yaitu Paulus, mengaku sebagai Yesus. Dialah yang kemudian membisikkan ajaran-ajaran paganisme ke dalam benak kepala Paulus sehingga Paulus menciptakan agama Kristen. Itulah yang Anda ikuti. Maka Yesus yang adalah utusan Tuhan bagi agama lain menjadi Tuhan di agama Anda. Gitu. Sampai di sini kira-kira Anda paham? Iya, terima kasih. Iya, Saya sama-sama. juga pernah mengatakan bahwa Tuhan itu kan sebenarnya kalau misalnya Yesus yang mengemban tugas misi Injil itu, dialah yang bisa setara dengan Tuhan dan dia bisa menjadi Tuhan. Dalam hal ini dia yang berkuasa baik di langit maupun di bumi, semuanya di surga, dialah yang akan menuntun. Tetapi ketika dia menyerahkan tugas itu kepada Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus, setelah Roh Kudus itu turun yang adalah Bapa sendiri, yang adalah Tuhan sendiri, Yesus tidak sama lagi dengan Tuhan. Dalam hal ini Tuhannya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan. Roh Kudus itulah Bapa. Saya belum menemukan ayat yang lain yang menguatkan bahwa Tuhan yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus itu. Nah, sekarang coba dalam Kisah Para Rasul ayat 13, bab 13 ayat 2. Saya bacakan ya. Ya, silakan. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus. Ini yang saya sering bilang sama orang Kristen bahwa Roh Kudus itu bukan pikiran Petrus atau pikiran Paulus atau tidak, bukan. Ini adalah nyata, wujud pribadi, sosok. Karena dia berkata itu dengan mulut. Ini yang saya tekankan, tapi mereka tidak mau percaya, terserah. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka."
Nah, inilah yang saya maksud, Roh Kudus itu sudah turun, Bapa sudah turun, Tuhan sudah turun menjadi Roh Kudus, dan dialah Tuhan. Kan kita kan juga pernah, Abang Andi pernah kan, siapa Tuhanmu Frans? Saya bilang Roh Kudus. Ya, Siapa Roh boleh Kudus itu? enggak saya Yehova. minta dari saudara pengakuan Roh Kudus sendiri kalau dia adalah Tuhan? Oh, kalau dalam hal ini sebenarnya Roh Kudus yang menjembatani antara Yesus yang sudah naik ke Firdaus sebagai majikan, sebagai penguasa di Firdaus, walaupun masih ada kuasa yang lebih besar yaitu Bapa, yaitu Roh Kudus ini sendiri, Tuhan ini sendiri. Dia tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan, bahkan secara sadar dia tidak sadar, tapi secara jiwa dialah Tuhan yang Tuhan yang sebenarnya, di mana dia pun diagungkan. Barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni oleh Yesus. Ya, jadi gini, Bung. Itu ada. Saya menghargai kemudian paparan-paparan saudara itu bernilai muatan daripada apa yang Anda sampaikan ini cakupannya adalah mewakili makhluk yang datang mengaku Yesus dan tujuannya memang untuk dituhankan dan menyamai pencipta alam semesta. Anda tadi barusan mengatakan Yesus naik ke langit untuk kemudian sama seperti Bapa berkuasa atas segala sesuatu dan seterusnya. Inilah yang disebut sang bintang timur, Hilal bin Zakar, yang ada dalam kitab Yahudi Yesaya 14 tadi, yang sering saya sampaikan. Nah sekarang kalau Anda menarasikan seperti itu, kami nggak heran kalau orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta alam semesta, dia adalah raja di atas raja, Yesus adalah ini dan seterusnya. Kami nggak heran. Kenapa? Karena Yesus yang Anda maksud itu bukanlah Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengaku sebagai utusan. Bukanlah Yesus yang Anda maksud itu Yesus yang datang sebagai manusia yang mengaku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus yang Anda maksud itu adalah Yesus lain. Dia adalah makhluk gaib. Itu adalah yang benar. Karena Yesus setelah, walaupun dia sudah terangkat ke surga, tunggulah Bang, walaupun dia sudah terangkat ke surga, tapi dia tidak berkuasa sepenuhnya. Dia mengatakan di dalam Wahyu 2 ayat 7 ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, dia nah sekarang begini. Menurut saudara, barang siapa menang, saudara, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah sekarang begini, pernah nggak hal itu Yesus sampaikan ketika dia masih bersama-sama dengan muridnya? Dia mengatakan, hal ini tidak pernah kukatakan kepada kalian karena kalian belum bisa menanggungnya. Tapi Yesus belum mengajarkan itu. Iya. Tetapi jika ia datang, siapa yang datang? Siapa yang datang? Yang datang apa? Ya, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang? Setelah Yesus terangkat ke langit, yang menyertai mereka adalah Roh Kudus. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran maksud ini Anda, akan maksud abang yang datang kepada Roh kebenaran ini akan datang kepada pengikut Yesus mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Betul? Dalam hal itu saya belum menemukan ayatnya. Tapi ketika Roh Kudus, ketika para murid ingin mengajar Injil di Asia, dihadang oleh Roh Kudus itu. Tidak boleh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, dia akan mengingatkan kamu apa yang pernah aku katakan kepada kamu, pada kalian. Nah, Yesus datang, Roh kebenaran datang, menurut saudara adalah yang datang bernama Yesus itu dalam bentuk roh. Apakah itu betul? Tidak betul. Itu adalah dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Oke. Lalu yang datang mengaku Yesus kepada Paulus di padang gurun, ini nulisnya, Masya Allah. Kuping sakit nih. Nggak sakit kayak yang lain kupingnya?
Yang datang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Yesus sendiri, karena kan dia punya kuasa, dia mau turun ke bumi, mau naik lagi ke surga. Itu kuasanya Yesus. Lalu bagaimana dengan pesannya waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Saat itu memang Yesus sendiri, karena Yesus yang dia ingin memakai Saulus untuk Enggak. memberitakan Ya, Injil. bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus sendiri? Apa buktinya? Karena ajarannya justru berbeda dengan ajaran ketika Yesus masih ada di bumi. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Terus apa yang Anda jadikan sebagai jawaban untuk membuktikan bahwa Yesus yang makhluk yang datang mengaku Yesus ini adalah Yesus asli? Apa yang Anda jadikan jawaban? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Iya, Yesus dari mana? Itu kan Yesus mengaku Iya. sendiri. Dari mana Anda tahu Mengenai bahwa itu Yesus yang bahwa dia kan dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Mending ke gereja. Seperti biasa. Bang Marco, silakan Bang Marco dibuka mute-nya. Bang Marco. Selamat malam. Lam. Yalid. Lam. Yulad. Bang Suma ini kayak gini terus aja. Ya, kenapa Bang? Iya Bang, ini saya mau tanya nih tentang hal Isra Mi'raj Bang. Ya, itu benar Muhammad pernah naik ke langit 7, Bang Suma? Betul, Mohon betul, dijelaskan. betul. Sedangkan dalam surat Al-Ma'arij nomor 4 nomor 4 di situ dikatakan bahwa hanya malaikat Tuhan yang bisa turun naik dari surga ke bumi. Mohon dijelaskan. Bagaimana dengan Elia, Henok yang sudah naik ke bumi, Yang ke langit? saya minta ini Bang tidak salah kemana-mana. Tolong mati dijelaskan. Tolong dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij. Bible yang menjawab itu. Tolong dijelaskan. Tidak perlu mencari Bible pembenaran yang dari kitab menjawab lain, Bang. itu. Tidak perlu mencari pembenaran dari kitab lain, Bang. Tolong Bible dijelaskan. yang menjawab itu. Tolong dijelaskan kalau memang kitab Anda benar. Tolong dijelaskan. Al-Quranul Karim juga menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu manusia yang terangkat ke langit. Barrafahullahu ilahi wa kana Allah azizan hakima. Ada manusia yang lebih dulu terangkat ke langit bernama Nabi Isa alaihissalam. Apa masalahnya? Kemana orangnya? Hei! Yang saya tanya itu dijelaskan, diberikan pengertian kepada saya. Makanya Begitu. kamu diam, di mute. Bukan Kalau lari tidak, kemana-mana. kamu jadi ustadz saja besok. Kalau kamu tidak mau dengar, di mute dulu. Bukan Bang, maksudnya begini, Abang. Ini ngomong terus, Abang diam semua. dulu. Diam dulu. Nah, sudah mendengar tadi penjelasan Bang Zuma, Bang Marco. Belum ada penjelasan Bang. Makanya diam dulu. Itulah kalau dijelaskan kamu bicara juga. Anda bertanya kan, apakah benar baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian melakukan Isra Mi'raj? Saya katakan benar. Lalu supaya Anda punya pemikiran itu terbuka, buktinya Henok, Elia naik ke langit. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa kemudian terangkat ke langit. Apa masalahnya? Jadi begini Bang Suma.
Hmm. Yang saya tekankan di sini, apakah itu benar? Lalu Benar. kalau benar, kenapa Ya. di surat Al-Ma'arij nomor keempat Ya. berkata bahwa hanya malaikat Tuhan yang bisa turun naik langit Ih. dari surga ke bumi. Hanya malaikat Tuhan. Itu pun kalau manusia setara 50.000 tahun. Di mana Bagaimana bisa dikatakan Muhammad hanya sampai malaikat? Di mana dalilnya hanya malaikat? Di mana? surat Al-Ma'arij, Bang Suma? Nggak ada Iya. itu, nggak ada hanya, nggak ada hanya. Iya, saya tidak pakai H. Nggak ada hanya malaikat di situ, Bang. Coba itu ada. Coba Bang buka. Aduh. Ayat berapa sih bang? Ayat berapa bang? Ayat 4 katanya deh. Nggak ada. Nggak ada hanya malaikat. Ada itu Bang. Nggak ada hanya malaikat di situ, nggak ada. Ada. Masa kita abang sendiri abang nggak tahu? Para malaikat dan Akbar, Jibril Masya naik. Allah. Aku bacain ya. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Mana hanyanya? Nah, itu dia. Hanyanya mana? Nah, jadi itu malaikat saja setara 50. Nggak boleh jadi dulu, tanggung jawab dulu. Apaan jadi? Hanyanya mana? Hanyanya mana? Ya mungkin saya salah ucap karena itu bukan kitab saya. Ya, coba dibantah dulu. Nggak usah tertawa. Coba dibantah dulu. Itu dijelaskan bahwa malaikat turun naik setara 50.000 tahun. Lah, bagaimana seorang manusia bisa naik dalam satu hari? Coba. Justru itu menjawab dijelaskan. Mi'raj bang. Coba dijelaskan. Gimana Gurung? Coba abang-abang jelaskan. Coba. Apa yang jadi permasalahan Anda apa di sini? Masalahnya begini Bang Suma. Masalahnya begini. Masalahnya begini. Ya. Ya, Nabi Abang kan pernah Isra Miraj ke langit 7 kan? Iya. Ya. Lalu di ayat itu dijelaskan malaikat turun naik dari surga ke bumi dalam satu hari setara 50.000 tahun. Ya. Nah, Terus lalu bisakah manusia setara dengan malaikat? Begitu. Sekarang kamu bertanya aneh-aneh aja. Pertanyaanmu sekarang begini. Ketika Al-Quran menceritakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad, yang memperjalankan di sini siapa? Pencipta alam semesta, betul? Allah, benar? Betul? Diperjalankan kemana Bang? Diperjalankan kemana? Tadi bertanya Isra Mi'raj, sekarang bertanya kemana? Sakit. Maha Suci Allah itu maksud abang itu diperjalankan kemana? Mati aja. Oh abang. Tadi Ini katanya penjelasannya Isra gimana nih? Mi'raj. Coba Tadi dijelaskan katanya dengan Isra baik Bang. Mi'raj. Iya, dijelaskan dengan baik Bang, biar saya Nah, Isra mengerti. Mi'raj itu dari mana ke mana coba? Justru itu dalil yang menjawab Isra Mi'raj akhirnya. Lah iya, enggak. Dia tahu nggak Isra Mi'raj itu apa coba? Tahu nggak apa itu Isra Mi'raj? Jadi gini, Al-Quranul Karim di surah lain diterangkan terkait dengan urusan Allah ya, dan urusan manusia dan juga urusan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amra minas sama ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumi kana miqdar alfasana mimma ta'uddun. Jadi Allah mengatakan begini, Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, dalam kadarnya.
Nah, Nabi Muhammad SAW ini urusan Nabi Muhammad atau urusan Allah? Yang memperjalankan ini Nabi Muhammad sendiri yang mau, atau pencipta alam semesta dalam hal ini Allah yang mau memperjalankan? Berarti waktu yang digunakan perhitungannya kemudian ini apa? Waktunya manusia atau waktunya Allah? Kadar yang menjadi hitungan di situ adalah hitungan Allah atau hitungan manusia? Oi. Lalu kenapa harus di ayat itu dijelaskan seperti itu? Maksudnya? Hitungan manusia 1000 tahun. Oke? Itu 1 hari bagi Allah. Nah sekarang apakah Allah butuh 1000 tahun untuk memperjalankan Nabi Muhammad? Enggak kan? Bagi Allah 1000 tahun bagi Nabi Muhammad, bagi Allah itu hanya sehari dalam kadarnya beliau, kadarnya Allah. Ya, oke, baik Abang. Lalu begitu coba Abang lanjut ke ayat nomor 5-nya. Apalagi? Iya, surat Al-Ma'arij tadi ayat. Tidak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Ada hubungannya, Bang. Ada hubungannya. Nomor 4. Coba Abang baca lagi. Yani. Begitulah kalau otakmu nggak berfungsi, kamu murtad atau apa namamu itu ya. Makanya otakmu nggak berfungsi. Ya, Bang Konrad, silakan Bang Konrad. Bentar ya Bang Juma, ada yang mau bentar ini mau lagi ngumpulin data, bentar ya Bang. Iya, silakan. Oh, ini yang ikut komen di VT saya itu ya? Konrad ya? Iya. Oh. Ini Bang, saya mau nanya dulu ini mau nanya dulu. Di dalam surat Maryam nih. Di sini kalau saya nggak tahu nih bahasa Arabnya kan, saya baca yang Indonesianya aja. Di Maryam 63 tertulis, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Suaramu kecil. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Itu di surat Maryam 63 nih kan. Ini kata kami ini siapa Bang? Merujuk kepada siapa Bang? Allah. Oke, kepada Allah. Mengapa di ayat 64 tidaklah kami dalam kurung memberi tafsiran Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu? Bukankah kata kami di ayat 63 merujuk kepada Allah? Tidaklah kami Allah turun kecuali atas perintahmu. Apakah ada Tuhan di atas Allah? Iya, baik. Boleh dijelaskan Bang Juma? Oke, baik. Jadi ketika dikatakan kemudian kata kami di sini, tilkal jannah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika berbicara mengenai surga yang diwariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa, itu merujuk kepada Allah. Tapi ketika Allah kemudian mengutus malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kami di sini wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi. Allah di sini melibatkan makhluknya. Kenapa? Karena Allah tidaklah mungkin turun ke atas muka bumi ini. Maka Allah kemudian mengutus makhluknya. Dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Maka kami di sini turun adalah malaikat Jibril dengan izin Allah. Sampai di situ paham? Paham, tapi itu kalau dibaca teks sorry-nya kayaknya bukan kayak gitulah Bang. Coba dikata mana coba Bang? Yang turun atas perintah Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan Jibril.
yang turun ke atas muka bumi ini. Tapi kata kami merujuk kepada Allah tadi, Bang. Makanya sesatlah orang yang memahami Al-Quran cukup dengan menggunakan terjemah. Gak bisa. Makanya orang Kristen itu sesat karena kenapa? Kitab mereka hanya terjemahan. Nah itu fakta, Bang. Memang gak bisa. Anda harus mengerti rasa bahasa yang digunakan oleh Yesus. Apakah rasa bahasa orang Arab dengan bahasa Indonesia sama? Tidak. Tidak sama. Makanya ada dalam kurung ini. Supaya dipahami bahwasanya yang turun nuzul di atas muka bumi ini bukan Allah, melainkan malaikatnya. Siapa malaikatnya yang menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah? Jibril atau Roh Kudus. Jelas itu. Makanya umat Islam tidak akan pernah terjebak dia dengan terjemahan. Kenapa? Mereka punya para guru yang memahami original teks. Nah kalau di Kristen ada nggak guru kalian yang memahami original teks? Nggak ada. Maka baik pendeta, pastor, jemaat semuanya hancur karena terjemahan. Itu fakta. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan kaidah ilmu dari Dinda. Nah, boleh. Silakan. Nah, dari tadi nunggu nih. Nah, jadi itu gini Bang, boleh dibesarin kayak biasa. Kita jelasin pakai papan ya. Kok nggak ngerti juga, I don't know tuh. Tugas kita akan jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita pahami daripada tilkal jannati. Kata kami itu yang pertama ya. Dia ada dua faedah. Ada yang namanya nahnu, itu kan pakai nahnu, makanya artinya kami. Nahnu itu ada dua. Ada namanya mutakalim ma'a ghairih, ada satu lagi mu'adzim. Nah itu kita bahas seperti ini. Walaupun nggak bisa dibalik, simak aja ya. Nah kata nahnu, arti ataupun kata kami nahnu. Nahnu ini kata kami dengan sifat dua sifatnya. Salah satu daripada sifatnya itu kepada mutakalim aghairi, satu bersama yang lain. Selanjutnya daripada kata kami ini ada namanya mu'adzim binafsih. Artinya apa? Membesarkan dirinya. Seperti kita bilanglah presiden, kami dari kepresidenan. Nah, yang perlu kita bilang esensi kata kami. Nah, ini yang mungkin banyak muslim yang belum tahu ya. Esensi kata kami. Sekarang gini, di dalam kitab Ilqanu fi Ulumil Quran, kata ana jika ada di dalam Al-Qur'an itu mengatakan kata ana itu ghaira muqayyadah. Artinya apa? Personal Allah. Personal Allah seperti akulah Tuhan yang satu. Kan dia bilang jangan engkau menyembah Tuhan dua, sesungguhnya akulah Tuhan yang satu. Artinya apa? Personal. Ada nggak Tuhan lain? Kan nggak ada. Masalah mengijabahkan doa, ya itu cuma Allah. Makanya dengan kata ana. Tapi dengan segala sesuatu yang sifat muqayyadah berketerikatan, itu pakai nahnu. Contoh gini, nahnu. Nah kata nahnu ini sifatnya muqayyadah, ada keterikatan antara Tuhan dan makhluk. Contoh, kami turunkan Al-Quran, di mana penurunannya berproses. Adanya Allah sang sumber utama, ada Jibril penyampai, ada receiver yaitu Nabi Muhammad. Nah, jadi di ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa adanya proses untuk masuk surga. Artinya apa? Itulah surga yang kami wariskan. Artinya bukan arti kenapa harus ada kata kami. Nah, artinya ada apa? Ada Allah yang menciptakan surga, ada kemudian umatnya yang beribadah untuk mencintai Allah dan dibonuskan surga, dan adanya surga yang menanti segala umat. Proses ini makanya pakai kata nahnu. Arti nahnu muqayyadah, arti muqayyadah keterikatan antara Tuhan dan makhluk. Seperti contoh, kami turunkan Al-Quran, penurunan Al-Quran berproses. Adanya ayat, kami ciptakan langit bumi. Di mana bumi ini berproses. Misalnya contoh, 95 Bang Daman belum ada, 96 udah ada Bang Daman. Nggak tahu kapan nanti berproses Bang Daman mati, kan gitu. Nah, yang jadi masalahnya di ayat kemudian. Nah, di ayat 64 kita buka. Nah, kenapa kemudian di ayat ini kami merujuk kepada Jibril? Karena ada waw di awalnya, waw di awal ini namanya waw istinaf. Nah, waw istinaf ini adalah waw itidak, waw yang dipakai di permulaan kalimat untuk menunjukkan masalah baru. Kalau dalam bahasa Indonesia, titik. Setelah titik ya pembahasan baru. Artinya apa? Waw istinaf untuk menunjukkan paragraf baru. Nah, di depan ini nanya menunjukkan ke arah paragraf baru. Ya, paham ya? Paragraf baru dengan pemahaman yang baru. Artinya apa? Nah, di sini karena di dalam Al-Baqarah Jibril merupakan guru daripada Nabi Muhammad. Jibril merupakan guru daripada Nabi Muhammad. Artinya apa? Jibril memberitahu dan kami turun Muhammad bla 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 bla. Artinya apa? Kami di sini pemakaian Jibril adalah bukan lagi muadzim binafsih, tapi pemakaian adalah mutakalim maghairi. Artinya apa? Kami para malaikat turun kepadamu bla 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 bla.
Nah, gitu. Itu wow namanya wow istiqnah. Makanya pentingnya mempelajari kitab suci daripada kodek apa daripada bahasa asli. Demikian, terima kasih banyak. Berarti Bang, saya simpulkan berarti ada dua penyampai pesan lah di dalam ini ya Bang. Ada Jibril sebagai the messenger of Allah to Muhammad, dan Muhammad the messenger to manusia gitu Bang. Gimana? Coba ulang. Berarti dalam proses penyampaian wahyu Allah terhadap manusia ada dua kali penyampaian pesan ya Bang. Dua kali penyampaian pesan itu gimana cara abang pahami? Coba Jadi coba gimana coba diutarakan dulu. menyampaikan dari Allah firman yang disampaikan kepada Jibril, terus Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad begitu. Nah, gini Bang, ada yang namanya di dalam konteks penyampaian dalam bahasa Arab. Coba dibesarin host. Nah, penyampaian dalam bahasa Arab itu dua. Ada namanya makiyatul qaul, ada namanya tuh makiyatul lafdi. Contoh, hikayatul qaul, Al-Quran itu menjelaskan maksud Allah bilisanil Jibril. Sama seperti abang, menjelaskan maksud saya dengan lisan abang. Contoh, saya ngomong kepada abang, Bang Konrad, tolong ngomong sama Ustadz Sugi, bilang, aku adalah gubernur. Abang saat ngomong ke Ustadz Sugi, ngomong gimana cara ngomong? Aku adalah gubernur. Berarti abang yang gubernurnya, bukan saya. Tapi menggunakan bilisanil abang. Dengan lisan abang. Dia adalah gubernur. Maksudnya, Al-Quran itu ketika dalam kun fayakun Allah, artinya gini, kalamullah itu ada pada dirinya. Untuk kepada Jibril, apakah Allah ngomong dalam bahasa Arab dan segala? Tidak. Tapi bihaisu kun fayakun, Jibril paham segala maksud Allah. Nah, kemudian ketika Jibril menyampaikan kepada Nabi, bilisanil Jibril, kan nggak mungkin Jibril ngomong, akulah Tuhan. Ya, Nabi Muhammad nyembah Jibril. Tapi bilisanil Jibril untuk kemudian mengajarkan kepada Nabi, dialah Tuhan, dialah segalanya, dialah seperti ini, dialah itu. Karena apa? Sama seperti abang, saya ngomong nih, saya kalam utama, saya pemilik utama bahasa, saya ngomong, aku adalah gubernur, bang sampaikan ke Ustadz Sugi. Bagaimana cara abang menyampaikan? Bukankah abang harus ngomong, aku adalah gubernur? Salah. Tapi abang harus menyampaikan, dia adalah gubernur. Jadi konteksinya Allah Ta'ala adalah sumber utama. Yang kedua adanya Jibril sang penyampai. Yang ketiga ada receiver. Receiver mengambil segala sesuatu daripada pemahaman sumber yang daripada si penyampai gitu. Hingga kemudian kami bisa mencerna sebagai umat-umatnya Nabi. Sekian dan terima kasih. Semoga makin bingung. Lanjut. Berarti yang saya tangkap satu nih Bang Daman, berarti di dalam Islam juga percaya istilah. Saya udah jelasin Gurunda Zuma, lanjut Gurunda. Saya udah jelasin, udah capek Bang. Ya, berarti saya simpulkan deh kayak yang tadi Bang bilang. Berarti di dalam Islam juga percaya ada istilah berteofani ya, sama seperti Yahudi dahulu. Bang Zuma sama teofani itu di mana? Dalam penyampaian wahyu dari Allah kepada malaikat. Wahyu Allah. Kok teofani? Bukankah contoh gini ya, kelemahan daripada makhluk, daripada komunikasi makhluk, ada yang namanya komunikasi, ada di antara si penyampai dengan si komunikan, pendengar, gitu ya. Adanya si penyampai, kalau bahasa Arab itu gini, adanya si mutakalim dengan mukhatab. Itu lemahnya makhluk. Namun Allah untuk memberitakan sesuatu, bukankah Allah hanya dengan jentikan jarinya makhluk bisa paham? Bukankah Allah dengan jentikan jarinya malaikat Allah bisa paham apa yang kemudian maksud Allah? Apanya yang teofani? Apakah Allah Ta'ala masuk ke Jibril? Kan tidak. Dengan pemahaman, dengan jentikan jari Allah, dengan kun fayakun Allah. Artinya apa? Bukan Allah punya jari di sini. Maksudnya semudah itu Tuhan memahamkan kepada malaikat-malaikatnya. Udah, dilanjut. Lanjut Gurunda. Ya, silakan siapa tadi? Bang Konrad. Kayaknya cukup di situ aja lah Bang Juma. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bang, silakan. Gak ada lagi sih, cuman itu aja. Tanya aja Bang, mumpung di sini. Nanti kalau di komentarku ngomongnya komentarnya kemana-mana, mending tanya aja di sini. Gak ada lagi. Oke, thank you ya, Bang. Iya, tanya aja gitu loh. Gak ada lagi, cuma ayat itu doang yang pengen Ya Bang kami kasih kesempatan Bang sampai Yesus turun untuk yang kedua kalinya, silakan Bang.
Mumpung guru-guru kami lengkap di sini, Bang. Tanya aja apa gitu, contoh harga beras berapa, tanya aja nggak apa-apa. Apa yang nggak ada lagi pertanyaan? Itu aja. Habis berarti. Habis. Jadi abang dari tadi capek-capek nyediain data, selesai datanya. Enggak sih, masih belum paham sih konsepnya. Coba, tapi nanti kalau Bang Daman ada waktu coba dijelasin nanti Bang. Nggak paham atau pokoknya Makanya kurs nggak paham gitu. Apa gimana tuh? terlalu cepat abang jelasinnya tadi, itu dia. Terlalu cepat, tapi insya Allah coba Kesimpulannya akhiri, aja, Akidaman. insya Allah akhiri paham ya. Enggak, Coba akhiri di. Iya, Makanya dari kesimpulannya yang aja saya- Akidaman di floor ke ini langsung simpulkan Kesimpulannya tuh gini, apa gitu aja. Nah, udah. gini. Dalam pemahaman kita kan ada permulaan kata ataupun paragraf, bang ya. Nah terus ada titik, di mana setelah titik wajibnya huruf kapital untuk menunjukkan ada pembahasan baru kan gitu. Nah kalau di dalam bahasa Arab mengenal dengan namanya waw isti'naf. Nah coba kita baca ayatnya ya. Nah di ayat yang abang tanyakan tadi, pertama itu ada tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana naqiyya. Oke. 64 masuk dia wama tanazzalul. Nah wama sekali lagi wama wow. Nah wow di situ faidatulnya istinaf, artinya apa, di belakang sudah titik pembahasannya. Nah ini huruf kapital dengan pembahasan baru di mana Jibril memberitakan tentang bahwa maksud daripada Allah Ta'ala seakan-akan ngomong, wahai Muhammad, segala malaikatku itu datang karena perintahku. Nah, karena itu penyampaian daripada seorang Jibrilnya ngomong, dan kami turun, wahai Muhammad. Arti kami turun, Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain di dalam tugasnya masing-masing, itu semua karena perintah Allah. Karena adanya penandaan yaitu waw istiqnaf. Artinya apa? Huruf kapital dalam bahasa Indonesia, titik dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab namanya waw istiqnaf untuk menunjukkan bahwa itu pembahasan baru gitu bang. Oke Bang. Oh ya, satu lagi nih. Judul ya. Ada lagi nih Idaman. Bang. Satu lagi nih. Oh ya, lanjut silakan. Seperti yang kita tahu nih, tapi coba ralat saya kalau salah ya. Nabi Muhammad kan menerima Quran itu yang pertama kali adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Benar. Jika itu adalah surah pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, mengapa itu berpindah menjadi nomor 96, Bang? Boleh jelaskan? Mukhtab hukum. Bukannya Mau dijelasin? secara mutawatir? Ya, itu adalah mukhtab hukum, perintah hukum pertama. Artinya apa? Nah, kita harus Kan gini, Al-Quran gini. disusun Coba secara adalah. mutawatir. Mengapa itu ada perpindahan nomor, coba Bang? Boleh dijelaskan? Bentar. Coba Mutawatir itu dipahami dulu, mutawatir itu apa gitu. Iya. Jadi itu gini. Kita harus paham dulu bahwa kalau itu para ulama di dalam kitab itu kan fi ulumil Quran, beberapa kitab yang menjelaskan mekanisme Al-Quran, di mana mekanisme daripada Al-Quran tersebut kan ada tadi Jibril penyampai dengan lisannya untuk menjelaskan maksud. Nah, menjelaskan maksud daripada Allah. Ya. Salah satunya ketika dijelaskan kepada Nabi Muhammad dengan lisannya. Ini saya pelan-pelan, biasanya saya kecepatan ya. Nah, ntar saya buka data dulu. Nah, apa itu dia menjelaskan dengan mukhtamnya. Tunggu, kok saya blank pertanyaannya. Tadi gimana pertanyaannya? Tadi saya udah tahu jawabannya, tapi tiba-tiba blank dengan pertanyaannya. Oh, Iqra bismillah, masalah Iqra bismillah. Nah, jadi kan pertanyaan kita, apakah Nabi Muhammad, apakah Jibril datang bawa papan? Bacalah Muhammad. Bukan, tapi itu Iqra itu adalah kata perintah. Diambil daripada qara'a yaqra'u qur'an fahuwa qari'un wa dzaka makru'un Iqra. Artinya perintah. Artinya seakan-akan Jibril memberitakan, wahai Muhammad, kapanpun kamu membaca, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad bilang, loh kok nyuruh saya nggak bisa baca. Kapanpun kamu baca, maka bacalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Loh kok suruh saya, kan saya nggak bisa baca. Hingga akhirnya ayat pertama di dalam Al-Quran adalah bismillah. Iqra adalah perintah pertama. Belum lagi penjabaran masalah nanti alifu bi bismillah, akra'u bi bismillah. Itu panjang, tapi yang pendeknya saja menunjukkan apa? Di Iqra itu perintah pertama.
yaitu baca apapun, lakukan apapun, tulis apapun, apapun kerjaan kalian di bumi ini, sertakan dengan bismillah. Makanya bismillah menjadi ayat pertama, karena apa? Itu perintahnya. Makanya itu menjadi wahyu pertama. Artinya apa? Pengenalan tentang nama Allah dan perintah awal di balik setiap kehidupan, maka sertakan dengan nama Allah. Makanya itu menjadi ayat pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Karena ada perintah dari Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril. Muhammad, kapanpun kamu baca, bacanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya bismillah jadi ayat pertama. Gitu. Iya. Bentar bang, yang saya tanya itu susunannya bang. Iya, masalah susunan itu ada beberapa, apa itu ya? Sufat itu. Nah, ada beberapa sufat. Kalau saya mau bahas sufat ini panjang waktunya bang. Mending nanti suatu saat ambil WA saya jelasin tuh. Daripada kalam mufadah dan segalanya itu panjang nanti. Urutan ayat-ayat Al-Quran mungkin ya. Iya, urutan ayat-ayat itu bertanya. Kan panjang ya sejarahnya. Oke, lanjut. Itu kan tahu ya kan? Enggak. Aku cuman dikit aja. Aku mau ngomong apa juga. Ini kan tahu kifiyah gitu kan. Iya, itu tahu kifiyah itu bang. Ya, artinya bisa kita bilang itu kesepakatan sahabi boleh juga. Cuman kalau kita mau bahas daripada kalam hufada nanti ya, di mana penelitian para hufada hingga akhirnya apa memutuskan ini kedua, ini ketiga, ini keempat, di mana ada juga mushaf yang tidak seperti itu. Apakah itu menjadi kejanggalan? Enggak. Artinya itu ketika nanti berbeda penomoran itu enggak jadi menjadi kejanggalan, karena ada salah satu sahabat Nabi di masa Utsman yang menyetujui dengan itu penomoran yang lain gitu. Itu panjang bang kalau mau kita bahas sejarah itu bang. Lanjut. Ya kalau di Ulumil Quran itu kan ada tuh kan. Waalaikumsalam. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guruku. Lanjut Ustaz. Apanya yang dilanjut? Apa kabar ini Ustaz Tata? Lama tak jumpa. Berarti bang, Quran juga butuh dikanonikan. Nggak butuh, nggak ada. Tapi bang bilang tadi disusun. Nih, coba gedein. Bukan kalau di kanon itu kan dipilah dan dipilih. Ya benar, kalau dipilah dan dipilih berarti kan ada ubahan susunan nomor tadi. Siapa yang bilang? Nggak ada kanon, yang ada kodifikasi. Tentang urutan ayat-ayat Al-Quran ini ada di Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Nanti aku kasih tahu sampulnya di atas. Tahu. Ada kitabnya Madaman tuh. Lanjut. Nah, berdasarkan ijma para ulama dan nas-nas yang mutaradifat atau yang serupa, bahwa urutan ayat-ayat Al-Quran itu bersifat tauqifiyah atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada syubhat, tidak diragukan lagi. Nah, jadi banyak nih saya kalau mau ke atas mau lihat nih kitabnya nih. Nah nih kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti nih, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, bisa dibaca di sini dan sudah saya peta-petakan di sini nih mengenai bagaimana wahyu diturunkan, jumlah surat dalam Al-Quran, kemudian banyak sekali kodifikasi Al-Quran. Nggak ada kanonisasi nih, nggak ada. Mungkin Bang Ardi. Itu sih. Mungkin yang ditanya. Kalau mau, ya silakan Ustaz. Iya. Mungkin yang ditanyakan gini, kenapa secara asbabun nuzul ya? Al-Quran itu kan Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr. Tapi tiba-tiba kok menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa gitu. Itu maksudnya gini. Secara asbabun nuzul memang urutannya itu Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir. Lalu tauqif itu apa? Rasulullah yang mengatur itu. Jadi surat-surat yang panjang oleh Allah, oleh Rasulullah diatur menjadi taruh di awal-awal. Ya, jadi kalau secara asbabun nuzul bukan Al-Fatihah, Al-Baqarah, bukan gitu. Tapi Al-Alaq, Al-Qamal, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la. Lalu oleh Rasulullah dirubah menjadi Al-Fatihah, Al-Baqarah. Jadi surat yang panjang-panjang oleh Rasulullah ditaruh di awal-awal. Supaya orang menghafalkan itu mudah, gitu.
Makanya kalau sudah hafal Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, pasti nanti 20 ke atas itu kan pendek-pendek suratnya. Itu mudah dihafal gitu. Nah, pertanyaannya kenapa Al-Fatihah justru di awal? Karena Al-Fatihah itu umul Quran. Induknya Al-Quran, sehingga taruh di awal. Nah, setelah Al-Fatihah, surat panjang-panjang memang tauqif. Sengaja oleh Rasulullah taruh di awal-awal supaya mudah dihafalkan gitu. Itu mungkin pertanyaannya itu. Gitu. Tapi nambahin dikit lagi ya. Ini nih, mungkin ini yang dimaksud ya. Maka Utsman berkata, telah turun kepada Rasulullah SAW surat-surat yang memiliki jumlah ayat. Maka setiap ada wahyu turun, beliau memanggil sebagian orang-orang yang menulis wahyu itu. Kemudian beliau, Rasulullah berkata, letakkanlah ayat-ayat itu di dalam surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu. Nah, berarti ini langsung otoritas dari Rasulullah. Gitu ya Bang Kon ya. Mungkin ini ya Ustadz Tahta ya. Nah iya, nah makanya tadi ingin saya sanggah. Oh ya udah ini. Katanya yang membuat, tapi itu padahal setahu saya itu adalah Utsman yang menyusun. Loh, ini loh. Maka Utsman berkata, telah turun kepada Rasulullah. Ini Utsman yang berkata, telah turun kepada Rasulullah SAW surat-surat yang memiliki jumlah ayat. Maka setiap ada wahyu turun, beliau Rasulullah memanggil sebagian orang-orang yang menulis wahyu itu. Kemudian beliau Rasulullah berkata nih, letakkanlah, berarti siapa yang ngomong ini? Rasulullah kan? Letakkanlah ayat-ayat itu di dalam surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu. Lalu Utsman udah tahu gini loh. Gimana coba? Nah kalau Bibelmu siapa yang nyusun, yang ngasih ayat itu siapa Bang? Kalau Bibel, siapa yang ngasih ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu siapa tuh Bang? Karena di dalam kodeks itu nggak ada, jangankan nomor, jangankan ayat ya. Apa namanya ya? Spasi aja nggak ada loh ini. Coba kita cek. Nah ini, siapa yang ngasih ayat nih Bang? Ini spasi aja nggak ada ini. Gimana Bang? Kodeks memang Yes. banyak datanya Bang secara tekstual ya. Enggak, saya tanya. Ini loh yang ngasih ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu siapa? Itu kan butuh dikanonikan lagi dari bapak-bapak gereja. Lah ini buktinya udah kanon nggak ada juga nih. Disusun lagi, diulang, makanya itu. Ya ini Ada kanon abad berapa? Coba saya tanya, kanon abad berapa? Abad keberapa lupa saya. Abad keempat kan? Betul? Abad kelima atau keempat? Abad keempat, jangan ngarang. Antara abad keempat atau abad kelima? Nggak ada abad kelima, nggak abad keempat. Ini abad kelima nih. Abad kelima nggak ada nomornya nih. Mau saya tunjukkan abad ke-6, ke-7, ke-8 yang belum ada nomornya juga? Mau? Kodeks juga. Kodeks apa itu? Oh, kalau ini BSAE, abad kelima nih. Nih, nggak ada kan? Mana ayatnya mana? Spasi aja nggak ada, jangankan ayat, spasi ini loh nggak ada. Ini abad keempat juga nih. Oh. Ah tuh. Langsung ya dari DVL nih. Digital Vaticanus Library nih. Tapi masih muter-muter. Ini juga nggak ada spasi-spasinya. Gimana tuh Bang? Lanjut Pak Ustadz. Afan ya. Afan menyela sedikit. Gurunda. Ya, silakan Bang Konrad. Ada lagi, Bang? Nggak ada lagi Bang Fandi. Enggak mau menanggapi tema ini, Bang? Apa itu Bang? Nggak ditanggapi tadi pertanyaan saya. Ini siapa yang nyusun ini? Yang nyusun kan kalau sudah saya bilang bapak gereja persisnya saya nggak tahu gimana
untuk dikanonkan. Karena kadang dari beberapa denom saja ada jawaban versi yang berbeda-beda. Nah itu. Ya. Makanya selalu dalam penyusunan. Apa otoritasnya Bapak gereja kok memberi ayat? Otoritasnya apa, Bang? Bukan otoritas, tapi mereka mengkaji ulang. Mereka kan mengambil dari beberapa manuskrip, lalu diapakan gitu. Iya, menetapkan sesuatu nggak Bapak gereja tuh? Menetapkan kan? Iya, mereka punya otoritas. Otoritasnya apa dari Yesus? Karena mereka dulu murid-murid para rasul kan gitu. Loh. Beberapa gereja kan, Yesus kan murid-muridnya para rasul ada 12 nih. 12 dari para rasul ini kan memiliki murid lagi di situ. Di mana Yesus memberikan otoritas penulisan Bible kepada para muridnya? Tidak ada. Oh, yang udah nggak ada. Tidak ada ayat. Berarti kan nggak ada Cuman kan? itu kan butuh dikanonkan agar bisa terlihat. Yang Karena mengkanon, ya yang mengkanon tuh otoritasnya apa tuh? Yang mengkanon tuh kok dia sehingga dia berhak untuk memilah dan memilih ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan. Apa otoritasnya, Bang? Ya otoritasnya sebagai bapak gereja. Iya, otoritasnya dapat dari mana? Otoritas itu kan diberi, Bang. SK-nya mungkin Bang Konrad, Ya, SK-nya dari siapa? yang namanya otoritas itu ada pemberi, ada yang diberi, bener nggak? Bentar saya baca, saya cari dulu ayatnya. Waduh, Jangkrik. ini guru-guru saya kalau mau masuk ya, Guru Ndazuma. Aduh, tidur. Aduh, jam berapa sih di sana? Belum jam 12 loh. Kok tidur sih? Setengah 1 di sini Bang Ardi. Sudah hampir jam 1 kurang 18 menit. Belum jam 4 biasa.